naskah dalam 3 tahun. Dan 4.600 naskah itu saya sudah serahkan kepada Perpustakaan Nasional beberapa bulan yang lalu untuk dialih media dari mikrofilm ke digital. Masih ada lagi, Ibu jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Masih ada lagi 1.500 yang belum diserahkan. Jadi 5.800 naskah saya lakukan dengan tanpa biaya negara. 560 ini baru tepuk tangan. Jadi saya hanya ingin merancang bahwa bagaimanalah saya yang tidak menggunakan biaya negara bisa melakukan 5.800 naskah. Dan ini sekarang 30 tahun kemudian negara memperhatikan ini untuk melakukan digitalisasi atau inventarisasi terhadap naskah-naskah Nusantara. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada caption berikutnya, mungkin saya berdiri saja karena supaya bisa saya lihat. Nah, mengapa dilakukan registrasi dari kolektif naskah-naskah Nusantara ini? Karena naskah Nusantara itu adalah endapan pikiran dari intelektual kita masa lampau. Itu terekam di dalam naskah Nusantara. Berbahagialah saudara-saudara di Palembang ini, di Sumatera Selatan ini, karena generasi masa lampau saudara-saudara bisa mengkristalisasikan pikirannya itu di dalam naskah sehingga itu bisa sampai kepada kita sekarang. Akan tetapi ingin saya sampaikan juga bahwa naskah Nusantara itu yang kita miliki adalah identitas lokal, identitas daerah saudara-saudara yang ada di sini. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia yang menjadi pusat-pusat tradisi besar itu naskahnya memberikan endapan ingatan terhadap keunikan lokal yang ada di situ. Naskah Nusantara yang ada di Sumatera Barat ini, di Sumatera Selatan ini, keunikan lokal atau keistimewaan apa yang terkandung di dalamnya? Salah satu contoh misalnya saya ingin sampaikan bahwa naskah Nusantara yang ada di kampung saya yang saya pernah temukan kira-kira 5.600 naskah itu ada identitas lokal yang dibicarakan di dalamnya yang di naskah Nusantara di daerah lain tidak ditemukan. Misalnya saja naskah Nusantara Bugis yang membicarakan mengenai bagaimana perahu itu dibangun. Jadi ada satu transkrip mengenai arsitektural mengenai perahu. Saya kira di naskah Nusantara di Indonesia dimanapun tidak ada tentang membicarakan tentang perahu di dalamnya. Naskah tentang perahu membicarakan mengenai bagaimana jenis kayu yang harus digunakan untuk membangun sebuah perahu. Kayu apa yang menjadi lunas? Dan dikatakan bahwa kayu jenis ini ditakdirkan Tuhan hanya menjadi lunas perahu saja. Jadi jangan coba-coba menjadikan kayu untuk lunas itu menjadi dinding perahu, karena dia ditakdirkan menjadi lunas. Kemudian ada jenis kayu yang ditakdirkan menjadi dinding perahu, menjadi tiang layar perahu, itu di dalam naskah. Jadi ini satu keunikan lokal yang harus diperhatikan. Ada lagi keunikan lokal, misalnya saja saya pikir di Sumatera Selatan ini ada juga naskah-naskah mengenai pengobatan. Naskah pengobatan di Sumatera Selatan pasti banyak, seperti juga di kampung saya. Tetapi dalam naskah lokal mengenai pengobatan itu, tidak semua daerah di Nusantara ini mempunyai materi yang diambil untuk obat yang sama. Misalnya saja di Sumatera Selatan temulawak itu apa namanya? Lawak.
di hampir semua naskah pengobatan di seluruh Indonesia ada disebut lawak. Tetapi temulawak di Sumatera Selatan di dalam pengobatan itu untuk apa? Mungkin untuk sakit tenggorokan atau mungkin untuk panas dalam. Tetapi temulawak di dalam naskah Aceh bukan untuk tenggorokan dan bukan untuk perut. Temulawak di Sulawesi Selatan bukan untuk tenggorokan untuk perut, tetapi untuk jenis lain. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa hanya satu jenis tanaman di dalam naskah-naskah itu berbeda-beda penggunaannya di seluruh Indonesia Nusantara? Tidak sama, temulawak di Aceh, temulawak di Bengkulu, temulawak di Sumatera, di Padang, di mana itu berbeda-beda. Nah, ini menjadi tanggung jawab kemudian ketika kita semua sudah meregistrasi atau sesudah melakukan sosialisasi dan mengumpulkan naskah ini. Mengapa temulawak itu berbeda-beda di tempat lain? Ada hubungannya dengan landscape, ada hubungannya dengan bumi tempat temulawak itu tumbuh. Temulawak di Pekanbaru, dia tumbuh di atas tanah yang di bawah ada minyak. Temulawak yang di Tanjung Pinang, dia tumbuh yang di bawahnya ada boksit. Temulawak yang di mana-mana yang di bawahnya ada tambang batu bara. Berbeda jenis kandungan temulawak yang dihasilkan. Karena itu naskah-naskah Nusantara dari berbagai tempat satu jenis itu saja itu sudah bermacam-macam pemberitaan. Nah, ini yang harus dikembangkan kemudian setelah ini ditemukan. Nah, jadi ini identitas lokal. Saya pikir di Sumatera Selatan ini juga ada naskah yang membicarakan mengenai binatang. Kuda misalnya. Apa ada naskah yang membicarakan mengenai kuda di Sumatera Selatan? Kalau di kampung saya, kuda itu ada naskah sendiri yang membicarakan mengenai kuda. Karena kuda pun dengan sangat teliti diceritakan mengenai silsilah si kuda ini. Bahwa kuda Raja Bone itu asalnya pemberian dari Raja Goa. Kuda dari Wajo asal pemberian dari Raja Sope. Ibunya dari Sope, bapaknya dari Wajo melahirkan kuda ini menjadi tunggangan dari raja. Itu dalam naskah sangat ketat mengenai binatang. Orang Bugis sangat menjaga sperma dari kudanya. Spermanya sendiri dan tidak jaga, terhambur kemana-mana. Tapi kalau sperma kuda itu dijaga dengan baik. Jadi satu hal yang harus diperhatikan bahwa identitas itu menjadi sangat penting. Nah, dia juga menjadi sumber pengetahuan dan kearifan lokal. Ini satu hal yang sangat penting bahwa di naskah-naskah Nusantara yang kita miliki di Sumatera Selatan ini dia menjadi sumber pengetahuan yang berdasarkan kearifan lokal. Itu luar biasa. Berikut caption berikut. Nah, kemudian mengapa itu sangat penting? Karena naskah Nusantara ini perlu ditransformasikan, diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini satu persoalan yang sangat berat karena naskah Nusantara ini adalah naskah yang harus terus-menerus diberitahukan pada generasi berikut. Persoalan yang kita hadapi adalah bahwa ada satu masa yang panjang naskah Nusantara ini tidak diperhatikan. Naskah Nusantara ini terputus dengan generasi yang berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang paling bawah saya ingin berikan komentar. Persoalan yang dihadapi dalam melakukan pengumpulan naskah-naskah Nusantara seperti yang saya alami ialah bahwa naskah itu pada dasarnya adalah benda pustaka. Naskah adalah benda pustaka. Tetapi dalam satu masa tertentu sifat naskah sebagai benda pustaka berubah menjadi benda pusaka.
Nah, ketika naskah itu menjadi benda pustaka, dia tidak dibuka lagi untuk dibaca, tetapi dibuka untuk diritualkan. Pemegangnya pun memperlakukan naskah itu sebagai regalia, sebagai satu benda keramat yang tidak boleh dibaca oleh orang lain. Nah, ini sangat penting kita lakukan sekarang, ialah mengembalikan hakikat naskah itu dari benda pusaka ke benda pustaka. Nah, inilah yang harus dilakukan. Nah, selama dia menjadi benda pusaka, itu tidak kita akan baca. Saya ceritakan pengalaman saya. Satu kali saya menemui satu informan yang mengatakan bahwa di kampung X ada satu naskah yang sangat berharga, yang penting untuk di microphone. Datanglah saya ke sana, kira-kira 250 km dari Makassar. 2 per mobil saya patah untuk sampai ke sana. Sampai di tempat itu, apa yang terjadi? Saya disuruh dulu ngambil air wudhu. Pak Muklis, wudhu dulu karena naskah itu sangat berharga. Oke, saya wudhu, saya ikutin. Kemudian itu memang raja kecil di kampung, pemilik naskah itu. Dan dia katakan, kakeknya yang punya naskah itu mati berperang melawan Belanda karena mempertahankan naskah itu. Dan sangat dihormati. Jadi pergilah saya ke sana, dulu bersila, kemudian keluarganya datang bawa payung keluar dari ruangan, bawalah naskah itu keluar. Saya katakan, Pak, silakan dibuka, nanti teman-teman mau melakukan deskripsi naskah dan kemudian di travel. Mereka tidak mau main, Bapak aja yang buka. Okelah, saya buka. Saya buka. Naskah itu sudah menjadi pusaka, tidak lagi menjadi pustaka. Dibungkus dengan kain putih, kain hitam, di dalamnya kuning. Dibuka. Waktu saya buka, saya baca, saya tutup kembali. Saya katakan, saya orang yang terakhir melihat naskah ini. Tidak ada yang boleh lagi membukanya. Saya tutup kembali dan mereka menangis semua karena naskah ini sangat keramat begini. Sesudah itu saya ditanya oleh teman-teman yang menemani saya untuk membuat rekrutmen. Pak, itu tadi naskahnya isinya apa? Saya bilang itu tagihan utang. Itu tagihan utang dari pemerintah kolonial kepada raja kecil itu tadi. Si raja ini sudah menarik dari masyarakatnya untuk di-store kepada kontroler, tetapi dia tidak store karena itu dikejar oleh polisi Belanda dan dia praktik perjuangan kemudian tagihan utang itu tidak bisa. Nah, ini isinya tagihan utang. Nah, sekarang mudah-mudahan di Sumatera Selatan ini tidak ada naskah-naskah seperti itu. Banyak pengalaman yang seperti ini menarik. Ada juga saya menemukan satu naskah peti yang sangat besar. Pemiliknya katakan, Pak, kalau Bapak beruntung bisa melihat huruf-huruf di dalam naskah itu. Kalau Bapak tidak beruntung, Bapak tidak bisa melihat. Karena di peti itu ada ular kobra penjaga dari naskah itu. Ya, tidak apa-apa, saya terlihat baik. Saya buka dan ternyata naskah itu bisa dilihat isinya. Isinya apa? Asmaul Husna. Karena sederhana. Nah, naskah-naskah yang seperti ini, karena itu di dalam upaya kita melakukan inventarisasi naskah-naskah itu, saudara-saudara pun nanti dituntut untuk melakukan seleksi. Melakukan seleksi terhadap mana-mana naskah yang betul-betul memiliki nilai sebelumnya, yang nilai penting tadi kembali memiliki nilai penting informasinya yang harus diambil. Naskah-naskah itu tidak perlu diabadikan, dilestarikan, disimpan aja sebagai kenangan masa lampau dari perjalanan sejarah bangsa kita. Nah, lanjut. Nah, UNESCO sebagai satu lembaga dunia memberikan perhatian kepada hal-hal yang menyangkut mengenai heritage itu. Yang pertama, UNESCO memberikan perhatian kepada
dunia ada yang disebut dengan banyak. Ada yang disebut dengan World Heritage. World Heritage ini adalah konservasi perlindungan warisan budaya dari UNESCO tahun 72, ada mengenai program MUW Memory of the World tahun 92, dan sekarang adalah konservasi konvensi tentang penyelamatan warisan budaya yang disebut dengan Intangible Cultural Heritage. Itu perhatian dunia terhadap warisan dunia. Lanjut. Nah, ini yang World Heritage yang diberikan oleh dunia. Ada Taman Komodo, Taman Sembilan, Gunung Lauser, Subak Bali, Hujan Tropis, Ujung Kulon, Gunung Lauser, Borobudur, Prambanan, Geo Park di Ciletu, dan kemudian Rambang-Rambang di Sulawesi Selatan. Yang termasuk di Sumatera Selatan yang mana ya? 9 ya, di Sumatera Selatan. Syukurlah. Lanjut yang berikut, kalau yang menyangkut mengenai cultural heritage yang menyangkut warisan budaya tak benda. Ini ada wayang, batik, keris, pinisi, noken, tari saman, pencaksilat, pantun, gamelan, tari Bali, dan kemudian sekolah tari dan ada angklung. Ini yang menyangkut warisan budaya tak benda. Saya berharap mungkin Gending Sriwijaya bisa satu saat diajukan ke sini. Tetapi di paket ini di negeri seberang itu songket dari Palembang sudah terdaftar di sini, tapi di Malaysia, bukan Palembang. Lanjut. Nah, ini yang berhubungan dengan kita, menyangkut mengenai Memory of the World, menyangkut Cikayang Aceh, Cerita Panji, naskah Gaya Agama, Babat Diponegoro, dan lain itu. Dan kemudian ada ikon yang akan diangkat naik, yaitu naskah Tambo, Siksa Kandang Kasihan, Said Hamzah Mansur, dan naskah Warisan Serius. Nah, saya berharap ada naskah dari Sumatera Selatan ini yang kita bisa angkat ke ikon, dan kita akan lanjutkan ke Memory of the World. Lanjut. Berapa menit lagi, Pak? Ya, terima kasih. Nah, ini ada lagi selanjutnya yang menjadi ikon, naskah Sutasoma, naskah warisan Syekh Burhanuddin Ulakan, naskah Serat Bapak Mentawis, dan ada beberapa lagi naskah yang akan menyusul. Nah, untuk nanti secara akademis, mana dia? Profesor Oman nanti akan membicarakan karena dia ahli mengenai itu. Lanjut. Nah, mengapa itu harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa memprediksi satu saat naskah itu akan hilang. Dia akan hilang karena dia ada gempa, dia juga akan hilang karena musnah, karena ulah terjadi perang, dan yang paling parah dia hilang karena pindah tangan dijual. Bapak tahu bahwa 5.000 sekian naskah yang saya sudah kumpul lebih dari 30 tahun yang lalu, mungkin sekitar 40-50% sekarang sudah tidak ada lagi di Sulawesi Selatan, dan itu sudah pindah ke arah arsip dan arah perpustakaan di rumah tetangga di sebelah sana. Nah, ini sangat parah jika terjadi hal yang seperti ini. Lanjut. Ini kayak huruf alfabet dulu ya. Nah, saya bacakan apa artinya ya. Seneka Rimulawarni, ini bahasa Bugis. Kubali seneko Rimulipin Roko. Ingatlah saya ketika malam mulai turun, dan saya juga akan mengingatmu di saat aku balik dari tidurku. Wah, itu luar biasa ya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin tidak perlu kita simpan sebagai sesuatu yang berharga, tetapi harus diingat di dalam memori yang harus diwariskan kepada masyarakat kita selanjutnya. Jadi hal-hal yang seperti ini saya kira di dalam naskah di Sumatera Barat
itu sangat banyak lagi. Sebagai penutup, masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu adalah masyarakat laut. Dia pergi, tetapi pesan-pesan yang dia tuliskan di dalam pelayaran itu, dia tulis dengan sangat indah. Misalnya saja, kalau seorang laki-laki pergi berlayar jauh, 6 bulan dia pelayaran jauh, kemudian istri yang dia tinggal itu tenun kain bugis, ya, tenun kain bugis. Dan di dalam syair, dalam naskah saya dia tulis begini, muat diam burang sedena begimu dalam bumi selilung itu. Jadi pesan pada suaminya, kalau engkau pergi berlayar jauh sekian lama, ada buih mendekat di perahu, kau jangan bertanya tentang buih itu, karena itu adalah rinduku. Wah, itu luar biasa. Nah, Sumatera Selatan penuh dengan hal-hal yang seperti itu, dan saya kira tugas kita bagaimana menyimpan khasanah literasi yang ada di masyarakat kita, mengabadikannya, dan kemudian kita akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Saya kira, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Muslim Fahmi yang sudah menyampaikan hal. Kemudian untuk teman-teman yang hadir di sini, kalau ada nanti pertanyaan disimpan dulu, kita lanjutkan dengan narasumber berikutnya. Kepada Bapak Profesor Dr. Omar Fatur Rahman MU, kami persilakan, dan waktunya tidak lebih dari 30 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. 30 menit itu tidak lama, jadi saya tidak akan basa-basi. Terima kasih kepada panitia, kepada Perpustakaan Nasional yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya untuk berbicara tentang ingatan kolektif nasional di Palembang, dan juga kepada masyarakat Pernaskah Nusantara Manasa di Sumatera Selatan ini di Palembang, serta kepada Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pak Kadis di Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan menyampaikan materi tentang ingatan kolektif nasional. Saya beri anak judul Menimbang Naskah Palembang, karena Palembang ini menjadi salah satu dari 6 wilayah untuk ronde pertama ikon ini sosialisasi. Jadi saya akan mencoba berbicara tentang naskah-naskah Palembang dalam konteks mengapa perlu ikon, mengapa naskah-naskah Palembang perlu ditabalkan sebagai ingatan kolektif bangsa. Kalau tadi kan word-nya, apa itu ikon? Pak Ketua Dewan Pakar Dr. Muslim Fahmi sudah menyampaikan apa itu ikon, apa itu pengarus utamaan. Nah, saya akan menyampaikan mengapa perlu ikon. Nanti Kang Adit akan menyampaikan bagaimana caranya mengajukan naskah Palembang sebagai ingatan kolektif nasional. Yang pertama, ini saya siarkan secara live di Instagram saya juga, ini jadi live. Sekarang sosialisasinya itu luring dan daring gitu. Jadi nanti saya tidak tahu followernya ada berapa, lalu 4.000, 5.000 mungkin, saya tidak tahu juga. Pokoknya mudah-mudahan dapat didengar oleh banyak pihak. Yang pertama, mengapa kita perlu ikon? Mengapa kita perlu mengarus utamakan naskah Nusantara? Ini situasinya seperti ini nih. Mengapa kita perlu mengarus utamaan naskah Nusantara sebagai ingatan kolektif nasional ikon? Pengarus utama itu kan mainstreaming, yang tadinya ada di pinggir mau diketengahkan gitu loh. Kenapa perlu diketengahkan? Pertama, ada fenomena bahwa kekayaan dan urgensi naskah itu hanya disadari oleh kalangan yang amat sangat terbatas.
para filolog, para pemilik manuskripnya barangkali, ya itu mereka saja. Ada fenomena seperti itu di mana-mana. Padahal pada saat yang sama kekayaan naskah kita luar biasa dibanding bangsa lain. Yang kedua, ada kecenderungan di masyarakat, di pejabat, di akademisi, bahwa naskah itu yang tulisan tangan berbagai macam itu diabaikan di dalam pertimbangan membuat kebijakan publik. Misalnya ketika ada kasus Rempang misalnya gitu ya di Riau, kan sudah dituliskan di dalam Tuhfat An-Nafis, tapi itu tidak pernah menjadi pertimbangan kebijakan bahwa masyarakat di Rempang itu sudah 300 tahun yang lalu itu sudah ada di situ. Mungkin sekarang tidak punya KTP, itu soal administratif saja. Atau saya menyebut mitigasi bencana. Itu nyaris tidak pernah manuskrip itu dijadikan sebagai rujukan pertimbangan pembuatan bagaimana memitigasi supaya supaya akibat dari bencana gempa misalnya atau likuifaksi atau apapun bencana alam yang terus-terusan terjadi pada kita itu bisa diminimalisir. Nah, itu fenomena. Ini masalah mengapa kita perlu harus utamakan naskah Nusantara. Yang ketiga, secara struktur sosial saya melihatnya amat sempit peluang berkembang bagi para pegiat naskah seperti saya filolog, Kang Adit pustakawan di bidang manuskrip, kemudian para pewaris naskah itu sempit peluang untuk ya misalnya untuk jadi ASN gitu ya di kampus untuk jadi dosen. Itu formasi itu tidak selalu dibuka setiap tahun, beda dengan ekonomi dengan apa gitu ya. Tapi kalau filologi itu sehingga tidak menarik, ini problem secara struktur sosial ya. Saya tentu banyak masalahnya, tapi ini saya ambil satu-satu saja. Yang keempat, ini yang lebih repot lagi, ada cara pandang, ada paradigma bahwa di kalangan masyarakat, mungkin di Palembang juga, kuat anggapan bahwa naskah itu menggambarkan ketertinggalan, kuno, tidak menarik, kumal, kusut, dan lain-lain. Kira-kira begitu ya. Nah, itu mengapa ada. Nah, maka yang berikutnya, targetnya melalui sosialisasi ikon ini, melalui pengarus utamaan naskah Nusantara itu, ada target yang ingin dicapai. Yang pertama, fenomena yang tadi itu kita harapkan nanti setelah sosialisasi ikon dalam jangka panjang tentu saja, kekayaan dan urgensi naskah itu disadari oleh banyak pihak strategis. Oleh tentu kalau Pak Kadis, para pejabat yang terkaitnya sudah jelas. Tapi bagaimana dengan ekosistem yang lain yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis misalnya gitu ya. Nah, kekayaan naskah itu keberadaannya sudah jelas. Tetapi urgensinya itu tidak semua pihak itu menyadari sehingga mengabaikan yang tadi. Yang kedua, target yang diharapkan kecenderungannya juga berubah. Nanti kecenderungannya itu naskah itu menjadi sumber pertimbangan di dalam membuat kebijakan publik. Berarti buat para birokrat nih. Misalnya ketika saya bertugas sebagai ya di Kementerian Agama gitu ya, ketika memitigasi haji, kebetulan 2020 itu ada pandemi, tidak ada haji, saya kebetulan tugas di Kementerian Agama waktu itu. Kita membuat kebijakan, mensosialisasikan, para jamaah 220.000 tidak bisa berangkat, mensosialisasikan bahwa tahun ini tidak berangkat haji, itu berat Pak. Nah, karena kami tolak itu, wah isinya macam-macam. Saya mencoba salah satunya waktu itu memasukkan sumber manuskrip bahwa pandemi itu bukan sekarang saja, haji itu bukan sekarang saja tidak jadi, gitu ya. Saya bacakan manuskripnya, sosialisasi ke masyarakat pelan-pelan, alhamdulillah bisa. Karena sebetulnya sejarah itu berulang setiap masa itu ya. Lalu nanti struktur sosialnya juga diharapkan setelah sosialisasi dan ada pengarus utamaan naskah ini semakin terbuka peluang berkembang bagi para pegiat naskah, para filolog, mungkin para ahli waris itu anak-anaknya berani, kamu kaji saja ini manuskrip punya nenek moyang kita. Ini peluangnya loh, informasinya banyak. Kalau karirnya misalnya itu
jangka panjang, tapi saya kira dengan pengarus utama ini harus terjadi karena naskah harus diketengahkan gitu ya, harus di mainstreaming. Dan yang keempat diharapkan paradigma juga berubah. Kalau tadi itu menganggap kuno, tertinggal, nanti paradigmanya berubah menjadi bahwa ada keyakinan yang kuat bahwa naskah itu penuh dengan kearifan lokal yang masih relevan. Kalau akalnya, cara pandangnya sudah berubah, hatinya juga sudah terbuka, itu yang lain-lainnya nyusul nanti, pasti akan ngikutin. Kalau dalam konteks Islam itu kan hati itu, kalbu itu raja dalam diri kita. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau cara pandangnya benar, akalnya benar, nah itu akan diikutin. Tapi kalau cara pandangnya sudah seperti tadi yang salah, ya akan salah juga, nggak akan pernah terharus utamakan, ya. Nah, saya mohon izin untuk mengilustrasikan masuk ke Palembang sekarang. Mohon izin Ustaz Mas Andi, karena beliau ini inspirasi saya dalam hal Palembang. Masuk ke Palembang yang tadi kita ceritakan itu hasanahnya itu luar biasa. Ini tahun 2017 saya silaturahim ke rumah Ustaz Mas Andi, ada 100. Saya itu masih keringetan waktu itu, langsung dikeluarkan manuskrip, ya sudah lupa ngobrol, langsung buka-buka gitu. Tentu bukan untuk saya ambil karena cara pandangnya sudah berubah memperlakukan manuskrip. Dulu barangkali ada peneliti itu kalau datang ingin mengeksploitasi. Kita kan sekarang, saya paling tidak merasa bagian dari tradisi itu. Oh ini jurumnya, oh ini kitab tasawuf misalnya gitu ya, sehingga ngobrolnya itu lebih enak gitu. Dan alhamdulillah para pewaris naskah seperti Ustaz Mas Adi ini juga sangat terbuka, sehingga beberapa waktu lalu itu kita kerjasama di Dreamsys ya, mendigitalkan ini di Digital Repository. Ini Dreamsys ini program PPIM dengan Cambridge University dan Arcadia untuk mendigitalkan naskah di Asia Tenggara, sehingga kita keluarkan sertifikat apresiasi. Paling tidak baru ini yang bisa kami berikan begitu ya. Tapi isinya itu yang ini salah satunya, tentu saja begitu ya. Dan bukan hanya di Palembang, kalau kita lihat, terima kasih juga kepada Dimas Umi Kalsu, karena waktu itu begitu terbuka yang satu Palembang, ada di sana juga di Ogan, gimana nih? Di Ogan Komering Ilir, ada berapa waktu itu ya, Bu Dimas? Ada beberapa puluh begitu. Nah, kemudian sebagai akademik expert tentu saja Ibu Umi dan Saudara Daud waktu itu mahasiswa saya di Jakarta turun ke lapangan. Ini pemiliknya Pak Ibrahim, kemudian kita digitalkan dan seterusnya. Isinya apa? Macam-macam. Antara lain misalnya ini yang koleksi Ustaz Mas Andi ya, surat dari Syekh Muhtar Komering di Mekah kepada Tuan Guru Kemas Haji Umar di Palembang, menceritakan keadaannya saat belajar di Mekah. Saya tidak tahu anak-anak muda sekarang masih bisa baca atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim pasti bisa gitu ya. Kesininya kan al-ajar itu bahasa Arab, yaitu Tuan Guru Kemas Haji Umar yang terhormat di Kampung Masjid Agung Negeri Palembang. Hafazahullah. Wa ba'du. Assalamualaikum katanya gitu kan. Ini saya baca contoh saja. Assalamualaikum. Maka yaitu murid Tuan Guru bernama Uftar bin Al-Haj Abdul Ghani, dusun ketutup itu Tanjung apa ya? Tanjung. Apa tuh kesananya? Marga Bengkulah Kampung yang dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Ini satu surat bisa sangat bagi saya karena konteks besarnya itu. Apa konteksnya? Komunikasi antara Muslim Jawi di Mekah dengan masyarakatnya di Palembang. Satu artikel. Karena apa? Karena suratnya bukan cuma satu. Ada lagi surat yang lainnya. Ini dari seorang perempuan Hafsah binti Sengku Ibrahim di Mekah juga kepada Kemas Haji Umar di Palembang tahun 1914. Ini semuanya sudah online sekarang. Terima kasih banyak Pak Kemas Andi, bahwa para peneliti lain bisa membacanya sekarang dan memanfaatkannya.
Dan ketika dibuka bukan catatan hutang kalau yang ini sudah penting. saya sudah bahas di waktu seminar diundang oleh beliau. Kemudian ada lagi yang keren itu, ini salah satunya kitab Salah Al-Hikam. Kita tahu kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah itu kan kitab yang luar biasa tinggi ya, hikmah gitu. Diberi syarah dalam bahasa Melayu oleh ulama Palembang. Ulama Palembang siapa di sini? Saya kira Syekh Abdul Somad ya, Syekh Abdul Somad Al-Palembani barangkali. Yang menarik di dalam itunya ada catatan alamat apa ini? Alamat kitab wakaf Raden Muhammad Zaid bin Ibrahim Ismail bin Almarhum Pangeran Natawikrama Ibnu Almarhum Paduka Sultan Muhammad Baharudin Palembang, kampung 16 clear adanya. Semuanya jauh. Jadi saya kira ini sangat menarik. Nah, jadi ini kita coba selamatkan untuk nanti kemudian kita ajukan ke IPON satu persatu karena banyak sekali ya. Tapi setidaknya pertama-tama ini kita selamatkan dulu melalui bridge ini salah satu saja gitu ya. Nanti kalau kita masuk lagi pada naskah yang lainnya, Palembang sangat terkenal dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ada satu karya yang sudah berkali-kali diteliti, Nasihat Al-Muslimin fi Fadilati Jihad fi Sabilillah. Waktu saya pertama meneliti, saya tahu ini hanya berbahasa Arab. Waktu saya S1, S2 itu. Nah, ini terima kasih kepada Pak Maman, mohon izin Pak Maman dan mahasiswa kita Daud ini pinjam gambarnya untuk ada kredit nama beliau. Ini ternyata ada versi Melayunya gitu loh. Ini menambah informasi kepada saya dulu tahun 2001 ketika saya presentasi dalam sebuah seminar di Paris waktu itu, pertama kali saya seminar di luar negeri. Saya membahas satu teks dari Palembang, kitab At-Tuhfah Al-Bursalah itu kan kitab tasawuf tingkat tinggi berbahasa Arab. Ternyata oleh ulama Palembang itu diterjemahkan menjadi Al-Mulakhas ila Tuhfah, ringkasan kitab Tuhfah martabat 7, tapi dalam bahasa Melayu, Arab dan ada Melayu, tapi itu Arab. Jadi yang tadinya kalimatnya panjang susah menjadi gampang, tasdilan untuk mempermudah. Ini kan satu ingatan kolektif kita yang kenapa tidak kita ajukan sebagai memory of the world nantinya gitu ya. Nah lalu contoh lain ada karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani juga yang tentang haji, kaitan dengan haji dan mengaji, Zuhrat Al-Murid. Sengaja saya tampilkan versi cetaknya dulu untuk menjelaskan bahwa betapa ini sudah populer di masyarakat. Kalau yang versi ininya, manuskripnya, sengaja saya ambil bukan dari Palembang, tapi dari Marawi City di Filipina Selatan. Saya ingin mengatakan bahwa ingatan bersama masyarakat Palembang, karyanya itu populer di Nusantara, di Asia Tenggara. Ini di Marawi City di Mindanao, di Filipina Selatan, waktu kami digitalisasi di koleksi Maktabah Al-Imam Al-Sadiq alaihissalam di Marawi City di Palembang. Bisa dibaca itu di situ bagian ininya. Di situ menjelaskan satu masa Jahan min Misra ila Makal Musharrafah. Jadi ada satu masa ketika ada seorang ulama yaitu Syekh Ahmad Ibnu Abdul Munim Ad-Damanhuri datang dari Mesir ke Mekah untuk haji. Kemudian beliau menjadi guru bagi orang-orang di Mekah dan salah satu gurunya itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini. Wa ana al-faqir ila Allah Ta'ala Abdul Somad Ibnu Abdurrahman Al-Jawi Palembani hadir ma'ahum min awal kitab ila akhir. Saya menghatamkan kitab ini itu dari gurunya Ad-Damanhuri. Jadi ini silsilah berarti. Siapa guru Syekh Abdul Somad Al-Palembani melalui 1-2 halaman manuskrip. Bagi saya ini penting sekali. Sudah jadi disertasi Prof. Azumati Azra ya. Jadi ini pembuktian kecilnya yang dulu Pak Azumati juga belum punya secara almarhum ya. Nah kemudian lihat di bawahnya menunjukkan kosmopolitanisme Syekh Abdul Somad, belajar dengan ulama Mesir, ketemu dengan ulama lain, ada di Mekah dan seterusnya saya kira. Ini juga yang juga poinnya itu setelah saya menghatamkan kitab ke dalam Al-Palembani, saya diminta menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Di sini disebutkan bahwa wamini ba'dul muhibbin. Kadang-kadang sorotnya agak ini ya, an-urajimah mungkin ya. Ya biasa, kesalahan nahwu sorot itu biasa. Justru di situ menghakik seorang filologi harus. Nah kemudian soal
Ini saya agak cepat sedikit ya, karena agak cukup banyak slide-nya. Saya ingin mengatakan bahwa karya-karya ulama Palembang, dalam hal ini saya mencontohkan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, itu dipuji banget oleh biografer Arab. Pernah ditulis oleh Pak Michael Phelan di dalam artikelnya, bahwa Syekh Abdul Somad ini dianggap guru bagi para sayyid di Yaman. Bayangkan, guru, biasanya kan orang Nusantara berguru kepada para sayyid. Tapi ini ada sayyid yang, ini kalau nanya soal Al-Ghazali, tanya ini kepada ulama ini dari Palembang nih, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, ini sudah saya bahas di dalam Nariksa, mungkin coba kita dengar 1 menit saja video dari Pak Michael Phelan. Mudah-mudahan berfungsi ya. Berfungsi tidak itunya? Suaranya, videonya. Tidak mau? Sebentar, biar saya ini. Karena di situ ya oke, mungkin sayang sekali. Coba kalau di sini. Saya semalam melihat itulah. Iya, saya hafal saya. Kali ya. Oke. Bisa. Oke, sebentar. Karena itu statement yang penting sekali kalau bisa ditampilkan. Ya, udah Facebook dia. Kalau lama tidak usah. Bisa. Nah, ya. Coba tampilkan gambarnya. Saya baru lihat wajah Michael Phelan melalui Facebook ini. Masalah tentang riwayat itu harus sangat tapi tidak mesti berpaling di sana, hanya terjauh. Itu istimewanya menurut Al-Adab ulama kita Syekh Al-Palimbani itu apa? Kita harus lihat itu jenis kita bakal itu sebagaimana asal. Dia dari satu keluarga yang antara dua keluarga yang memang mahir dalam akademisi Islam. Tapi beliau itu ada tulis dalam Al-Sayyidani bahwa dia itu ada cari syekh yang bisa mengajar, intinya dari ini. Jadi karya Al-Ghazali itu yang satu-satunya orang yang bisa menjelaskan artinya karya klasik itu kepada seorang sayyid di Yaman, itu justru orang Al-Palimbani. Orang Nusantara itu. Ya. Jadi kalimat terakhirnya, satu-satunya orang yang bisa menjelaskan karya Al-Ghazali yang itu yaitu orang Nusantara, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Bagi saya itu ketika nama Al-Palimbani masuk ke dalam Al-Anas Al-Yamani tadi itu, karya yang ditulis oleh seorang biografer Arab abad ke-19 itu luar biasa penghargaan. Nah jadi dan ini belum yang lain gitu. Belum penulis yang lain, saya tidak akan bahas ini karena tentu saja ini sangat panjang. Nah kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita yang di Palembang? Saya mencontohkan Nyimas Umi Kalsum supaya nanti satu persatu karya-karya besar ini bisa menjadi ingatan kolektif nasional, bukan hanya orang Palembang saja, dan menjadi memory of the world. Yang pertama harus dilakukan adalah melestarikan dan membuka aksesnya. Ya tidak mungkin kalau tidak dibuka kan. Nah ini Ibu Nyimas Umi Kalsum ini sekarang sedang punya kegiatan untuk melakukan digitalisasi manuskrip Palembang lagi, karena sebelumnya juga kan sudah ada yang kita digitalkan ya, dan ini baru tahun ini ya, mungkin yang kemarin sudah online. Ada lagi ya, luar biasa lah, sudah lah, pokoknya banyak ya. Terima kasih banyak Nyimas Umi Kalsum. Nah lalu soal ingatan bersamanya itu, ini pasti sudah berapa menit lagi ya? Ya, oke. Saya coba sampaikan. Kata Kang Adit, apa-apa penting katanya. Bisa aja Kang Adit. Jadi ingatan bersama yang tadi itu, ya kejayaan Syekh Abdul Somad dan seterusnya, itu kita definisikan sebagai collective memory, ingatan dan pengalaman bersama masyarakat Palembang dalam hal ini, yang bisa mempersatukan identitas kita
bukan hanya sebagai masyarakat Kalimantan, tapi sebagai bangsa Indonesia sekarang. Itu yang diharapkan tadi oleh Pak Muflis Pak Emin ya, sebagai Ketua Dewan Pakar IPON. Nanti ingatan bersama ini macam-macam bentuknya. Sekarang sih manuskrip, tapi itu bisa berupa nilainya, kepercayaan, narasi, warisan budaya, macam-macam. Tapi kita fokus pada manuskrip. Mari kita manfaatkan momen itu. Saya percaya betul bahwa kearifan lokal yang ada di dalam manuskrip itu bisa jadi inspirasi untuk kebudayaan. Makanya kemarin saya menyampaikan ini ketika alhamdulillah saya mendapat, ya, saya bilang ini bukan sebagai pribadi jadinya. Ini saya mewakili para pegiat manuskrip mendapat apresiasi dari Habibie Prize kemarin, dari BRIN, ya, dari BRIN dan LPDP tentu saja, dan Yayasan Sumber Daya Insani. Baru kali ini saya juga kaget, mimpi juga nggak berani saya mimpi bahwa menggeluti bidang filologi mendapat penghargaan Habibie Award, Habibie Prize gitu ya. Karena biasanya kan yang diganjar penghargaan ini kan bidang sains, teknologi gitu. Ini manuskrip gitu loh. Kok bisa? Nah ini mari kita manfaatkan momentum ini. Saya sampaikan di sini bahwa pembangunan yang tidak dilandaskan pada ingatan bersama, kolektif memori itu tentang kemanusiaan itu akan kering, tidak memanusiakan manusia. Pembangunan semacam itu akan kehilangan nilai, kehilangan jati diri, tidak jelas kemanfaatannya untuk siapa. Oleh karenanya saya meyakini bahwa kebijakan tanpa kebudayaan dia akan kehilangan kebijaksanaan. Jangan lupa para pejabat, kebijakan tanpa kebudayaan akan kehilangan kebijaksanaan. Bahkan politik tanpa budaya hanya akan menjadi alat berebut kuasa belaka. Itu value dari manuskrip yang sangat penting ya. Nah ini agak serius nih. Sekarang, waduh ini 5 menit lagi ya saya coba ya. Ini lalu kalau begitu mana ekosistem yang harus dibenahi bareng-bareng untuk pengarus utama itu? Ini tadi disebut ada 4, ini saya tambah menjadi 8. Udah beranak pinak rupanya nih Pak Hadis. Jadi ekosistem pengarus utama manuskrip maksudnya harus dibenahi itu. Ini kan mata rantai. Coba lihat mana yang masih lemah, itu yang kita benahi. Saya kira kebijakan regulasi sudah lumayan, ada undang-undang kemajuan kebudayaan, mungkin di daerah juga ada. Masyarakat ahli waris sudah mulai terbuka, meskipun di Bandung keseluruhan masih banyak sekali yang masih tertutup, masih menganggap sebagai benda pusaka ketimbang benda pustaka, gitu ya. Oke, kita perkuat. Pendidikan sekolah universitas ini lemah menurut saya. Sampai sekarang belum ada satupun kampus yang membuka jurusan filologi secara khusus. Filologi itu nempel di sastra Jawa, sastra Indonesia. Saya di UIN di sastra Arab gitu sebagai mata kuliah. Saya kira belum ada jurusan filologi khusus gitu ya. Tapi oke lah apa-apa daripada tidak ada gitu ya. Mungkin ke depan ya harus kita dosennya juga. Guru besar filologi kalau di PTKIN mungkin nanti membunyi Mas Umi Kalsum. Saya belum punya teman sampai sekarang untuk guru besar filologi di PTKIN ya. Kalau di perguruan tinggi umum ya ada beberapa. Itu pun ketika pensiun di UI misalnya sebentar lagi Prof Titik Widya Suti guru saya pensiun, di bawahnya tidak ada. Jadi memprihatinkan, cari deh. Profesor filologi itu di kampus-kampus gitu ya, yang doktor alhamdulillah mungkin ada tapi belum cukup saya kira. Ini juga perlu kita perkuat. Preservasi digitalisasi sudah lumayan, database yang bawah sudah diupayakan oleh Kang Adit, oleh Perpustakaan Nasional maksud saya, oleh Pak PT Prof Aminuddin Aziz dan jajarannya. Pendanaan riset afirmasi ada tapi tidak sekuat dulu, jangan for foundation, jangan macam-macam itu. Kemudian jejaring asosiasi media, publikasi dan lain-lain. Nah, ini soal media. Begini, kalau menurut saya usulkan ke semuanya nih, pengarus utama manuskrip itu artinya kita harus bergerak bersama untuk naskah Nusantara. Siapa yang bergerak? Apa yang dilakukan? Ini salah satunya. Ini penggalan-penggalan pikiran saya. Jadi buat anak-anak muda yang milenial, bikin konten digital di TikTok, di Instagram, di mana audiovisual yang kontekstual. Tampilkan tokoh-tokoh kunci pernaskahan filologi yang ada di sini. Jangan hanya filologi juga, yang sejarawan, yang budayawan, pokoknya yang ngerti manuskrip, yang ahli warisnya, yang pokoknya bikin konten berbasis pada itu gitu ya.
kemudian sediakan forum tanya jawab barangkali yang relevansi antara kekunuan dan kekinian, tuangkan pesan moral, hikmah dan kearifan lokal dari manuskrip, kemudian perkuat akademiknya, kajian teks, konteksnya, ciptakan dialog publik yang ringan dan solutif. Kalau ada masalah, ada kasus misalnya, bahkan mungkin kasus politik atau budaya atau apapun, bisa tidak di radio itu diadakan dialog publik misalnya, itu berbasis pada manuskrip. Ramaikan media untuk menyajikan informasi yang klasik, asik dan mencerahkan. Saya kira itu bisa. Dan ya ini tahapan yang barangkali bisa dilakukan, mulai dari kita bangun dulu awareness-nya, kita bangun pemahaman orang-orang tentang khasanah manuskrip, lalu setelah terbangun awareness-nya, oh iya ternyata ada yang manuskrip itu di Palembang, misalnya bukan orang Palembang saja, maksud saya orang lain, tertarik nggak ya, bikin supaya mereka tertarik. Kalau sudah tertarik, mau nggak mereka S2, S3, oke, kasih beasiswa. Kalau sudah S2, S3 misalnya atau meneliti, mau tidak mereka menjadi action itu artinya jadi aktor gitu. Jadi aktor, jadi yang mempromosikan itu baru berhasil. Kalau ini belum, strategi komunikasi ini belum berhasil dilakukan, berarti kan arus utama itu belum berhasil. Nah, kemudian yang terakhir, sekali lagi mari kita gaulkan manuskrip, kita manfaatkan momentum yang ada. Momentum itu seringkali tidak lewat 2 kali. Ya, jadi kalau tidak dimanfaatkan sekarang akan lewat. Apa itu momentumnya? Tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam konteks makro nasional, alhamdulillah sekarang filologi manuskrip sudah diapresiasi oleh BRIN melalui Habibie Prize kemarin. Sekali lagi jangan lihat itu omannya, tapi itu komunitas. Karena di belakang saya ada masyarakat Pernaskahan Nusantara, ada Manasa, ada Perpusnas sekarang yang punya ikon, ada MKB kalau di ANRI ya, di Arsip Nasional, Memori Kolektif Bangsa, ada Ngariksa juga yang saya ampu sudah 5 tahun, ada provinsi dinasnya, BRIN CCF, relevansinya kemarin waktu pandemi saya membahas manuskrip pandemi. Waktu Ramadan 1 bulan penuh setiap hari saya hadir membacakan teks Ramadan, nggak akan habis. Ini soal kita saja gitu ya, bagi mau atau tidak. Nah, yang dilakukan di Ngariksa itu, ini sengaja bintang filmnya Kang Adit waktu podcast di Eropa waktu itu ngobrolin tentang orang Sunda. Sekarang sudah 115 episode. 5 tahun saya mengampu ini secara sukarela saja gitu. Setiap 2 Jumat jam 8 malam saya live. Ini Jumat ini jadwalnya nih. Saya belum kepikir nih saya bicara apa nanti. Biasanya muncul ilham lah nanti gitu ya. Karena dulu saya pernah membaca banyak manuskrip jadi saya masih hafal. Nah, ini yang kami lakukan untuk mengarus utamakan kekunuan dalam kekinian. Terakhir, izinkan saya membacakan refleksi ini. Biasanya saya dalam akhir Ngariksa sebetulnya, tapi izinkan saya untuk membacakan refleksi dalam konteks ikon pengarus utamaan naskah Nusantara di Palembang, di Perpustakaan Nasional dan Manasa ini. Manuskrip adalah memori kolektif kita, ingatan bersama tentang Nusantara, tentang Indonesia. Manuskrip disebut dan dipuja, tapi tidak pernah banyak yang benar-benar memuliakannya. Manuskrip terancam punah, puluhan ribu dipreservasi sudah, namun masih lebih banyak lagi yang masih tersimpan di rumah-rumah. Kertasnya rapuh, isinya belum terjamah. Beruntung kita punya ikon, beruntung kita punya Manasa yang istiqomah merawat ingatan kolektif nasional, ingatan bangsa, mengarus utamakan manuskrip, merawat pengetahuan, menunjukkan peradaban, memuliakan kedaerahan, seraya menguatkan persatuan. Palembang perlu kita ramaikan, hindarkan manuskrip dari kepunahan. Merawat manuskrip adalah tugas mulia, bukan semata orang 1-2, melainkan harus bergerak bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Oman yang telah menyampaikan materinya. Saya
mendengar Prof. Oman ini ingat waktu masih sekolah dulu, guru agama saya yang sering memberikan materi-materi seperti Prof. Oman. Kadang-kadang hal-hal yang sehari-hari kita lakukan terpikirkan oleh kita, tapi begitu kita mengkaji suatu ilmu maka menjadi terpikirkan, dan pemahamannya harus begitu mendalam supaya kita bisa memahami dan mengimplementasikannya. Terima kasih Prof. Oman. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Prof. Oman. Pemateri yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Aditya Gunawan MA untuk menyampaikan presentasinya. Seperti yang sudah kami beri waktu tidak lebih dari 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Herman. Kitab ulama bersyarat tinta, ajaran leluhur beragam cara. Mohon izin guru-guru tercinta, saya ingin sedikit berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi guru kami Pak Oman dan Pak Mabli sampaikan, bahwa dalam kesempatan ini saya sebagai, kalau beliau-beliau itu menjabat sebagai dewan pakar, kalau saya dewan pakirnya. Jadi saya sebatas komite panitia yang membuat organisasi cita-cita beliau guru-guru kami ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, kurang lebih seperti itu. Jadi momentum yang tepat di tahun 2024 ini saya diberikan pesan oleh Bapak Pelaksana Tugas Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Aziz, bahwa untuk menekankan kepada Bapak Ibu peserta semua bahwa program pengarus utamaan naskah Nusantara menjadi satu dari 3 prioritas perpustakaan nasional. Jadi satu dari 3 program prioritas perpustakaan nasional. Yang pertama, peningkatan tingkat literasi masyarakat, tentu saja. Yang kedua, standarisasi perpustakaan. Yang ketiga, pengarus utamaan naskah Nusantara. Ini perlu di-highlight karena akan masuk juga, izin menginformasikan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian, bahwa mulai tahun 2025 sampai 2029 kita akan menyusun rencana strategis selama 5 tahun ke depan, dan semoga program-program prioritas penaskahan ini tetap dijadikan program-program yang utama oleh lembaga-lembaga negara, institusi negara, dalam hal ini Perpustakaan Nasional. Baik, saya ingin menyampaikan, jika tadi Pak Muklis sudah memperkenalkan tentang pentingnya ikon, kemudian Pak Oman tentang bagaimana, mengapa, pentingnya ikon ini, dan saya kira secara komprehensif tadi Pak Oman juga sudah memberikan sedikit banyak stimulasi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena kata kunci pengarus utamaan ini menjadi kata kunci yang sangat sakti, Bapak Ibu. Selama ini baru ketemu itu kata yang bisa menggerakkan kita semua, gitu ya, bagi teman-teman para aktivis di bidang naskah. Sebetulnya kata pelestarian sering kita gunakan, kata penelitian sering kita gunakan, kata pengenalan gitu. Tapi ini kata yang saya kira lebih kuat, karena selama kita melakukan proses tadi pelestarian, kemudian pengenalan, penyebarluasan informasi, kenapa masih menjadi pinggiran? Kenapa naskah ini masih saja terpinggirkan? Bahkan dari zaman dahulu gitu ya, sejak awal tidak pernah, kalau saya baca koran munculnya di halaman 7, halaman 8,
Kalau kita ingin membaca karya-karya filologi, hampir tidak pernah ditemukan di toko buku. Jadi kata pengarus utama ini sangat-sangat penting untuk kita highlight, kita garis bawah. Lanjut. Nah, ini dari definisi apa itu IKON, Ingatan Kolektif Nasional, itu adalah program pencatatan warisan dokumenter berupa naskah kuno dari berbagai budaya yang merekam kejadian penting, pemikiran, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia dan atau dunia. Jadi semoga dengan definisi ini bisa menjangkau karya-karya yang tadi Pak Oman sebut, untuk melihat sejauh mana satu naskah, satu karya, beberapa karya, puluhan karya itu memiliki nilai kesejarahan, misalnya mencatat kejadian penting, memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru, misalnya tadi Syekh Abdul Somad Al-Talibani, sumbangan-sumbangan pemikiran beliau di bidang tasawuf, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban. Misalnya tadi Pak Muklis menyebutkan orang Bugis membuat naskah tentang tata cara membuat perahu dan lain-lain. Itu sangat berharga bagi peradaban. Nah, kami mengadopsi prinsip dari Memory of the World di UNESCO bahwa semua warisan dokumenter, yaitu baik itu naskah kuno, arsip, maupun dokumen-dokumen lain, termasuk audiovisual, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak hanya warisan dokumenter itu tidak hanya manuskrip, tapi juga arsip-arsip. Kalau ada piringan hitam atau rekaman kaset zaman dulu yang mungkin tidak ditemukan lagi, itu adalah warisan dokumenter. Adalah milik semua orang, harus sepenuhnya dilestarikan dan dilindungi dengan memperhatikan nilai-nilai adat istiadat dan praktik budaya, serta dapat diakses secara permanen oleh semua orang tanpa hambatan. Nah, ini karena kita mengadopsi prinsip ini, ya, yang namanya ingatan kolektif bersama adalah milik bersama, begitu. Jadi dia harus bisa diakses oleh semuanya. Kalau Bapak Ibu mengklaim naskah, misalnya undang-undang Palembang misalnya, ya, simbol cahaya, tapi hanya dimiliki oleh Ibu Nimas di rumahnya, tidak ada orang yang bisa membacanya, tidak ada orang yang mampu melihat seperti apa naskahnya, bagaimana mungkin itu bisa menjadi ingatan kolektif bersama? Ini sama halnya dengan rendang. Semua orang sudah mencoba, semua orang tahu bentuknya, sehingga merasa memiliki semuanya. Sempat ramai juga ya, karena rasa kepemilikan yang sangat luas. Nah, naskah juga seperti itu. Jadi syarat utama, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu Dewan Pakar yang akan menentukan juga bahwa akses itu sangat diperhatikan dan harus menjadi syarat yang wajib. Sehingga apa? Sehingga kalau Bapak Ibu masih menyimpan manuskripnya di rumah, belum terbuka, belum dapat dijadikan warisan tersebut sebagai ingatan kolektif nasional. Itu prinsipnya. Lanjut. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu? Program ini kami merujuk pada Peraturan Perpustakaan Nomor 2 Tahun 2023. Jadi untuk memfasilitasi pelestarian naskah kuno sebagai warisan budaya bangsa. Kemudian memastikan akses terhadap naskah kuno secara nasional. Dan yang ketiga yang paling penting, yang tadi disebutkan Pak Oman, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang nilai penting dalam naskah kuno. Nah, jadi tadi Pak Oman ada awareness, kemudian interest. Bayangkan, membangun awareness saja sulitnya minta ampun. Jangankan tahu tentang naskah saja belum tentu. Naskah kuno itu apa belum tentu tahu. Manuskrip itu apa mungkin asing. Karena saya bilang naskah, ternyata kami miskomunikasi. Misalnya naskah pidato, naskah
naskah ujian gitu. Dari sisi itu saja PR kita besar, membangun kesadaran apa sih itu manuskrip, apa yang membedakan manuskrip dengan dokumen lain, mengapa ini dianggap penting, kok yang lain tidak terlalu penting. Misalnya Bapak Ibu, kalau kenapa manuskrip itu penting berbeda dengan buku misalnya. Buku itu sekali dicetak beribu-ribu eksemplar, dicetak ulang, isinya sama, seperti itu, dari penulis yang sama. Manuskrip, teksnya sama, misalkan Al-Quran, tapi karena dia tidak difotokopi, tidak dicetak, satu orang menulis Al-Quran dengan penulis lain, Al-Quran masing-masing itu menjadi unik. Yang satu lebih senang membuat iluminasi gaya Palembang. Penyalin Al-Quran dari Banten lebih senang dengan gaya Banten. Yang masing-masing Al-Quran itu jadi unik di manuskrip, berbeda dengan di buku-buku cetakan. Itu yang membedakan kenapa manuskrip ini penting. Naskah yang sekarang sedang diajukan di MOW Tuanku Imam Bonjol cuma satu-satunya di dunia. Naskah itu unik, sempat hilang beberapa tahun. Hilang itu mungkin karena dulu kita nggak sadar seperti ini tentang naskah, mungkin dipinjam, saya pinjam dulu mau baca dan lain-lain, mungkin hilang, lupa nyimpan. Padahal itu autobiografi Tuanku Imam Bonjol yang didiktekan, ditulis oleh anaknya, anak laki-lakinya, pada saat diasingkan. Dan itu satu-satunya autobiografi di dalam konteks Melayu Minangkabau yang ditulis oleh pribumi, bukan oleh orang Belanda atau Eropa. Kalau naskah itu tidak ketemu, nggak bisa dibayangkan. Untungnya ketemu dan kami ajukan ke Memory of the World. Karena jika naskah itu hilang, memori itu akan hilang. Kisah penyesalan Tuanku Imam Bonjol ada kutipan Imam Bonjol itu menyesal. Apakah kita itu katanya sudah melewati batas dari apa yang diperintahkan oleh kitab Allah? Apa yang kalian pikirkan? Kenapa ungkapan itu muncul? Karena penyesalan Tuanku Imam Bonjol melihat banyaknya korban akibat perang Padri. Yang kita tahu tentang patriotisme beliau. Tapi pada saat ada satu masa beliau memilih rekonsiliasi, perdamaian, dan nilai-nilai universal seperti itu yang harus menjadi bagian dari ingatan kita bersama, belajar dari sejarah, hikmah dari sejarah. Lanjut. Nah ini pengertian dalam Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007. Jadi naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak tadi dan tidak diperbanyak dengan cara lain, misalnya fotokopi. Fotokopiannya bukan naskah kuno, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kecuali minimal berumur 50, saya kira yang lainnya kita bisa sepakat. Nah, yang berumur 50 tahun ini masih ada perdebatan di antara para akademisi terutama. Kenapa sih harus dipatok dengan waktu? Di Bali orang-orang masih menulis manuskrip dan itu tulisan tangan, itu disebut manuskrip meskipun baru berusia 20 tahun. Dan itu lahir dari tradisi yang tradisional. Kenapa harus dibatasi 50 tahun? Jadi saya membaca semangat undang-undang ini zaman 2007 itu ketika ada undang-undang cagar budaya yang juga menentukan umur sebuah cagar budaya, sehingga program pelestarian, restorasi ada ukuran minimal. Kalau yang kuno bolehlah kita restorasi, kalau yang baru-baru nantilah tunggu 50 tahun gitu. Jadi saya kira ini juga perlu jadi
perhatian kita bersama. Lanjut. Sebagaimana tadi sudah didaftarkan oleh Pak Muklis, kita sudah punya 5 naskah yang sudah didaftarkan ke UNESCO, ke Memory of the World, dan baru 7 naskah yang tercatat sebagai ingatan kolektif nasional. Di antara 495, Indonesia baru 5. Jadi berapa persen? Kita ketinggalan di antara negara-negara baik di Asia maupun di dunia. Ketinggalan itu sebetulnya bukan mencerminkan apa-apa ya. Bisa jadi pandangan dunia itu, jangan-jangan program kebudayaan Indonesia ini kurang terkesan. Jangan-jangan ini dibiarkan saja, tidak ada upaya pemerintah. Jadi ini PR kita juga, sehingga diresponi oleh termasuk Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk apa yang kita sebut sebagai pembuangan ya, naskah kuno. Jadi saat ini saya kira naskah tidak dapat dipungkiri, benda-benda cagar budaya, kebudayaan itu selalu menjadi alat diplomatis. Bapak Ibu kalau ke luar negeri, pasti yang diceritakan itu. Kalau saya misalnya ke Turki misalnya, yang dibagi dengan orang Turki itu bahwa oh Turki ada sejarahnya di tempat kami di Indonesia. Dulu apa itu Kaisaran Utsman ya, Turki Utsmani itu sangat berpengaruh loh di tempat kami. Atau dengan arah banyak ulama-ulama kita yang jadi diplomasi budaya itu yang dimulai dari diplomasi antar negara itu seringkali dimulai dengan kebudayaan. Sudah nyambung dulu baru kita ngobrolkan bisnis dengan negara manapun. Nah, sehingga konteks pembuanaan naskah kuno juga penting kita pikirkan. Lanjut. Nah ini ada 7 Bapak Ibu yang tadi disebut ya, Tuanku Imam Bonjol, Syekh Warisan, naskah warisan Syekh Burhanuddin Dinulakan, Siksakan dan Karisia, Bapak Betawi, Sutasoma, Syekh Yusuf, baru 7 wilayah. Dan ini belum dilakukan program yang bisa menstimulasi daerah, ya, pemilik kebudayaan itu. Sesungguhnya yang memiliki itu kan daerah, pemilik kebudayaan itu yang bisa disumbangkan menjadi sumbangan kebudayaan nasional. Nah, selama ini dilaksanakan belum optimal karena belum dipikirkan bagaimana tadi yang Pak Oman sebut membangun ekosistemnya. Bagaimana sih kita? Ya tentu harus sosialisasi dulu Bapak Ibu. Sosialisasinya seperti kita sekarang, Bapak Ibu itu bukan malah akan bertugas menyampaikan isi dari sosialisasi ini, menggugah kesadaran baru bagi peserta yang tidak dapat hadir sekarang, bahwa naskah-naskah ini sangat penting diangkat dalam level nasional. Karena saya sendiri sebagai orang Sunda, Pak Oman orang Sunda, ketika mendengar prestasi Abdul Somad merasa bangga. Saya nggak merasa iri bahwa itu Palembang di Sunda juga ada Kiai Haji Hasan Mustafa itu. Enggak gitu. Kita merasa sama-sama bangga. Karena keindonesiaan ini, apa yang di undang-undang disebut bahwa kebudayaan daerah itu untuk merekatkan nilai perasaan keindonesiaan, persatuan itu di situ karena kita sama-sama merasa saling memiliki. Bahkan orang Marawi pun di luar Indonesia. Nah ini baru 7. Nah kita akan dimulai dari tahun ini ada 6 wilayah dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bima, dan Bali, Banyuwangi. Ya. Kemudian tahun depan akan ditambah lagi, baru di level provinsi, nanti lari lagi ke level kabupaten. Jadi seperti itu pola
kita bergerak gitu untuk kampanye terus. Dan ini terinspirasi dari Pak Oman sebetulnya dan Pak Mulis, karena usaha seperti ini tidak kenal lelah. Beliau-beliau ini udah 34 tahun tadinya, yang intinya ingin mengharus utamakan. Jadi saya Bapak Ibu pernah nonton film ada film Ayat-Ayat Cinta yang kedua, ya kan? Tokoh utamanya siapa? Tokoh utama siapa? Yang laki-laki namanya? Tahri. Tahri kan? Tahri. Di film yang kedua itu dia ngajar di Skotlandia, Universitas apa? Nggak tahu. Ya di Universitas di Eropa. Apa yang diajarkan? Filologi. Jadi di film itu dia ngajar di depan kelas tentang kitab ulama dari sisi filologi. Itu sebetulnya pengambil utamaan itu. Oh, profesi ini keren. Ini profesi yang kita pidanakan. Apalagi oleh bapak-bapak. Bayangkan Fahri itu dosen filologi, mengajar di luar negeri, istrinya 2. Cita-cita Pak Oman yang belum tersampai. Dosen sudah, ngajar di luar negeri sudah. Terus, langsung. Istrinya doang. Ya seperti itu sudah mulai ada kesadaran, bawah sadar itu bahwa filologi ini penting, naskah itu penting, bahkan masuk film itu. Artinya masyarakat sudah memandang keren lah. Orang yang membaca manuskrip ini keren, bukan ini mah pasti kakek-kakek, nenek-nenek, bukan, ini Fahri. Ya pria keren lah, gitu ya. Jadi ini akan kita terus-menerus kampanye. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu bagi yang berkepentingan, kita siap-siap. Yang pertama tentu ada formulir yang perlu Bapak Ibu atau pengusul naskah itu harus diisi. Dan ini sangat seperti gampang, tapi sangat sulit. Jadi memang memerlukan kajian. Misalnya ada pertanyaan, apa dampak naskah ini terhadap sumbangan bagi sejarah Indonesia? Sumbangan bagi pemikiran bangsa Indonesia, nilai ilmu pengetahuan di Indonesia, apa sumbangannya? Menjawab itu tidak mudah kan, butuh kajian. Jadi memang format-format pertanyaan dalam formulir itu harus diperlukan kajian. Itulah kenapa dalam rangkaian program yang difasilitasi oleh Perpusnas tidak hanya sampai pengisian form, tapi bagaimana kita sampai untuk mengisi form itu. Harus ada kajian, harus ada diskusi, harus ada diseminasi. Itu kami coba fasilitasi semua kegiatan itu bekerja sama dengan stakeholder pemangku kepentingan di daerah. Jadi nanti ada diskusi rutin bulanan, kemudian ada pengkajian. Kajiannya nanti kami cetak. Setelah dicetak kita bagikan pada saat gongnya nanti di seminar, insya Allah bulan September ya Ibu Imas. Insya Allah. Nah, kemudian ada seleksi administrasi. Tentu saja ada beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan ya di ruang yang lebih banyak waktunya, misalnya di diskusi bisa Zoom dan lain-lain. Kemudian setelah seleksi administrasi, jadi seleksi administrasi itu di kami belum sampai di para suhu-suhu ini, jadi baru sampai di kami. Kami memeriksa secara kelengkapan dan lain-lain. Kemudian kalau ada kekurangan seperti apa ya dari sisi administrasi. Setelah siap semua, baru kami memohon arahan, saran kepada Dewan Pakar berkumpul. Para Dewan Pakar untuk membahas, godok. Kalau memang form ini sudah bisa diterima, bisa langsung diputuskan. Kalau tidak ada rekomendasi, tambahan, informasi yang ingin digali lebih jauh dan lain-lain. Kemudian
terakhir kami dari komite dari PLT langsung Pak Kepala akan memberikan menetapkan naskah-naskah yang telah menjadi ingatan kolektif nasional. Apakah setelah ditetapkan sebagai ikon selesai? Justru itu baru dimulai. Jadi bayangkan kalau naskah Undang-Undang Simbol Cahaya itu telah menjadi ikon, lantas mau apa? So what gitu ya kan? Nah ini harus kita pikirkan bersama-sama. Kita harus menjamin naskah Simbol Cahaya itu terpelihara, dapat diakses. Kita harus menjamin penelitiannya. Kita harus menjamin ada teman-teman SMA di sini yang hadir atau siswa yang hadir bisa tahu. Siswa yang hadir itu tidak perlu tahu semua naskah, tidak perlu tahu semua karya Al-Fahimban, cukup Profesor Komang saja yang paham semua daftar karya. Tapi yang sudah menjadi ikon ada satu. Itu sudah menjadi pintu bagi generasi muda ke depan untuk penasaran terhadap naskah-naskah yang lain. Itulah nilai strategis dari ikon ini, Bapak Ibu. Misalnya Panji ya, naskah Panji. Setelah di MOWK itu banyak sekali event-event, bahkan jadi event kebudayaan di Jawa Timur. Setiap tahun ada festival Panji. Panji itu dirayakan, gitu. Jadi orang-orang juga tahu cerita Panji itu seperti apa. Nah, ada upaya-upaya seperti itu yang menjadi PR para pemilik kebudayaan yang tentu saja. Lanjut. Nah ini pemusuhnya itu bisa perseorangan, bisa kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, pemerintah daerah atau pusatnya, organisasi dan lembaga swasta atau lembaga pendidikan. Jadi siapa saja boleh mengusulkan naskah ini atau mengusulkan bersama. UIN, Manasa dengan Dinas Perpustakaan mengajukan bersama-sama naskah ini. Simbol Cahaya misalnya. Karena naskahnya ada di sini, kajiannya ada di sini, pewarisnya ada di sini, kami usulkan bareng-bareng. Ini memang butuh sinergitas, Bapak Ibu. Dan inilah yang betul-betul diharapkan. Jadi melepaskan apa? Memang kerjasama itu butuh kerja keras, ya, untuk saling memahami dan lain-lain. Tapi seni bekerja sama itu ketika mencapai tujuannya itu sangat luar biasa dampak. Misalnya saya lupa Pak Agus yang join Indonesia, si Yusuf yang sebelumnya sudah Anji ya. Nah, Panji itu lebih dahsyat karena dilakukan secara joint nominasi bersama Malaysia, Thailand, ya, Belanda. Jadi kita membuat proyek kerjasama yang sangat banyak terkait itu karena diajukan secara keroyokan. Dan kelebihannya kalau kita joint nomination nanti di MOW itu jadwalnya bisa setiap tahun, gitu ya, bisa mengajukan. Kalau hanya single nomination, hanya Indonesia saja yang mengajukan, itu 2 tahun sekali. Jadi tidak bisa setiap tahun mengajukan, harus nunggu. Tapi kalau joint nomination dengan Malaysia, Thailand atau negara manapun, itu setiap tahun bisa dibuka. Tidak hanya satu naskah, bisa korpus naskah. Tidak hanya berbasis ini judulnya teks ini, tapi bisa korpus naskah koleksi Bapak Ustadz Mas Andi, bisa seperti itu diajukan. Seperti di Pariaman, naskah-naskah warisan Syekh Burhanuddin Ulaqam. Ada berapa puluh naskah yang diajukan sekaligus semuanya. Sama seperti Andri yang mengajukan arsip-arsip VOC kolonial. Semua naskah kolonial diajukan. Tidak perlu satu. Tetapi ada tapinya. Kelemahan bagi yang pengusulan secara keseluruhan, kesempatan untuk mengajukan bagian dari keseluruhan itu agak tertutup.
ya karena sudah diajukan dalam kelompok tadi. Misalnya arsip-arsip VOC, ketika kami mau join nomination dengan Belanda untuk Syekh Yusuf dari sisi kearsipan, nggak bisa karena itu sudah masuk arsip tentang Syekh Yusuf yang arsip VOC. Akhirnya harus manuskripnya saja, tidak termasuk arsip. Nah, hal-hal semacam ini juga perlu dipikirkan, ya Bapak Ibu. Jadi ada agenda yang perlu disusun baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Saya kira naskah mana yang patut kita berikan perhatian khusus, kita daftarkan begitu, apakah sifatnya tekstualnya, judulnya, karyanya, dari sisi karyanya atau dari sisi dokumennya. Ini sangat penting. Misalnya kita undang-undang Tanjung Tangan di Kerinci, itu dari sisi dokumennya juga penting karena itu naskah tertua misalnya, atau Tuan Imam Bonjol terpenting karena satu-satunya naskah itu dari sisi aspek dokumennya, ya. Tapi juga bisa aspek tekstualnya, karyanya. Karya Syekh Paling yang kita temukan yang tertua misalnya hanya dari abad 19 naskahnya, itu bisa diajukan dari sisi karyanya. Yang paling penting itu dari sisi karyanya. Misalnya ya, itu tentu keputusan yang bisa diambil oleh para filolog, para akademisi dan akademik expert. Lanjut. Coba cari dulu ya. Mohon maaf, mungkin bisa diselesaikan. Siap. Nah, ini kami sedang kembangkan. Meskipun kemarin malam saya cek ada error di websitenya, tapi sepertinya bisa ya. Ada website ikon.perpusnas.go.id yang kalau kita klik akan ada menu-menunya. Tapi kalau kita klik menu, error, masih error. Saya nggak tahu ya. Nanti harus saya tanyakan ke web developernya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa. Di situ ada borang yang bisa diunduh, ada isian, ada contoh-contoh form yang bisa dilihat bagaimana cara mengisi yang baik. Ada program-program yang mungkin menstimulasi Bapak Ibu bisa membuat komik, animasi, bacaan anak-anak, masukan di buku pelajaran muatan lokal. Banyak ide yang bisa dikembangkan dari ikon ini. Bisa program pelestariannya, digitalisasi dan lain-lain. Kemudian ada banyak hal, ada profil-profil apa naskah yang telah menjadi ikon, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang telah dimasukkan, signifikansinya, yang bisa kita tiru lah. Oh ternyata ikon Goro itu pentingnya seperti ini dan lain-lain. Lanjut, saya kira pengiriman selain tadi bisa dari website dengan langsung upload ya, PDF formulir yang sudah kita isi, bisa juga melalui email ke alamat ini. Insya Allah ini akan responsif, dibalas. Email itu saya pastikan dibalas. Biasanya kita kalau kirim email tidak berbalas ya. Lanjut. Terima kasih. Ini saya perkenalkan Dewan Pakar yang terakhir kali. Beliau Ketua Dewan Pakar Pak Dr. Kris Paini. Kemudian ada anggota Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, ada Ibu Dr. Anda Sri Sumekar ini sebagai sekretaris, ada Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro, mantan Menteri Pendidikan. Kemudian ada Pak Muhammad Holil, Ketua Umum Manasa, Bapak Ahmad Masyuri, Pustakawan Utama di Perpustakaan Nasional, Dr. Imade Suparte dari Bali, kemudian Bapak Dr. Sudibyo dari Manasa juga dari Jogja, dan Bapak Manucina Babar. Ini akan berubah, ya. Ada yang tetap, ada yang berubah, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan naskah-naskah yang akan dinominasikan. Terakhir saya kira udah cukup ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian sudah lengkap kiranya materi yang disampaikan, mulai pemahaman mengapa naskah Kota begitu penting bagi kita sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Kemudian
setelah itu kita anggap penting, lantas naskah kuno yang dianggap penting itu harus diapakan. Nah tentunya kalau berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan pada saat penelusuran sejarah naskah kuno, memang dari pemilik naskah itu biasanya naskah selalu diwariskan pada keturunan berikutnya. Cuma sangat disayangkan bahwa naskah yang mungkin begitu penting isinya diwariskan sebagai benda pusaka, kata Pak Malis, bukan sebagai benda pustaka. Padahal kadang-kadang isinya juga menjadi penting, misalnya masalah bagaimana membagi warisan, kemudian bagaimana cara bercocok tanam, kemudian cara pengobatan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang sudah kita terima pada sore hari ini, kita bisa lebih peduli dengan naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat di Sumatera Selatan yang tentunya jumlahnya tidak sedikit. Baik, untuk lebih dalam lagi materi yang disampaikan, kami buka sesi kedua, yaitu tanya jawab dari peserta kepada pemateri. Kemudian untuk tertibnya acara ini mungkin saya bagi, karena ini musim bola, saya kanan luar, saya kanan dalam, saya kiri dalam, dan saya kiri luar. Saya beri kesempatan mulai dari kanan luar, ada, silakan sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Saya kanan luar, belum ada. Saya kanan dalam. Ya. Kanan luar dulu. Ya. Silakan yang kanan luar. Oh, kanan dalam. Silakan. Mohon maaf Pak, silakan disebutkan nama, asal, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen Pak Sultan Dewas Gereja dari Kesultanan Kalimantan Selatan. Ini mungkin bagi seluruh narasumber ya. Sebenarnya kami kan sebagai pemilik naskah, mungkin pertama kali yang saya katakan bahwa saya sepakat dan juga menyatakan bahwa pembuat naskah itu pasti memiliki keinginan bahwa naskahnya itu ingin dibaca dan diwariskan oleh generasi selanjutnya. Sehingga insya Allah kami semua yang pemilik naskah akan selalu mensupport kegiatan untuk didigitalkan, untuk direservasi, untuk disebarluaskan, karena saya memiliki keyakinan dan memiliki suatu pendapat bahwa kenapa itu ditulis, karena ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi selanjutnya dari naskah tersebut. Namun ternyata ada pergeseran seperti di Palembang ketika di zaman kolonial terjadi perubahan budaya, yaitu dari budaya menulis Melayu menjadi budaya menulis Latin, sehingga kita menjadi asing dengan budaya kita sendiri. Kemudian yang saya inginkan, bagaimanakah ikon ini bisa mengembalikan peran serta generasi muda atau generasi selanjutnya yang lain supaya tertular, mengerti dan ingin menjadi ingin kembali memahami naskah-naskah leluhur generasi sebelumnya. Apalagi sebenarnya kalau saya lihat kan Jawi ini
Kalau bagi kita semua yang sering mengaji itu nggak terlalu susah, tinggal sering terbiasa membacanya, insya Allah pasti bisa membaca Jawi. Jadi selain mempublikasikan, kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan oleh IKON ini untuk mendapatkan peran serta generasi-generasi selanjutnya supaya menjadi bagian daripada IKON itu tersebut. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya tadi program monitor? SMP 4 Ya. Sultan Awas Gereja. Terima kasih. Dari saya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang sebelum saya tadi namanya Sultan Fawaz Diraja.